Ya, episode sore ini ternyata hal sedih bukan menimpa Marvel aja yang harus kehilangan Beauty, tapi juga datang dari Kenzo, teman-teman. Yap, Kenzo ini antara sedih tapi sekaligus juga penyemangat sebetulnya. Kenapa? Tonton aja videonya sampai habis. Oke, jadi teman-teman, Kenzo ini teleponan sama Mutiara. Mutiara pun juga mengucapkan terima kasih. Karena Kenzo selalu melindungi Mutiara, Kenzo selalu ada buat Mutiara, selalu hadir buat Mutiara, selalu bener-bener ada buat Mutiara. Bahkan bisa dikatakan Kenzo ini bener-bener kayak jadi rumah bagi Mutiara itu sendiri. Maka Mutiara pun juga nggak pernah ragu kalau ketemu Kenzo pasti akan memeluk Kenzo karena saking nyamannya. Dan Mutiara selalu merasa aman ketika berada di sampingnya Kenzo. Bahkan Mutiara pun juga bilang terima kasih ya Mas Kenzo karena sudah mencintai saya. Tapi sayangnya kata-kata ini tuh untuk mengucapkan perpisahan teman-teman kepada Kenzo-nya. Dan ini yang pada akhirnya bikin Kenzo pun juga menangis. Sedih kan pada awalnya. Kita pasti ngerasa kok gini terus ya, kok Mutiara malah jauhin Kenzo, kok Mutiara malah kayak giniin Kenzo, kok Mutiara malah begini, kok Mutiara malah begitu, kok Mutiara kayak gini banget sih, kok jahat banget sama Kenzo. Tapi tenang, itu baru awal. Ingat rumusnya. Setiap Mutiara berusaha ninggalin Kenzo, setiap Mutiara berusaha jauhin Kenzo, itu berarti sebaliknya teman-teman. Itu artinya Kenzo bakal dijodohkan lagi sama Mutiara dan Mutiara nggak akan pernah bisa jauh dari Kenzo. Simple. Itu udah rumus sederhana Zora Kenzo Mutiara. Makanya kalau setiap Mutiara bilang jangan deketin saya lagi Mas Kenzo, jauhin saya, jangan terlalu didengar. Pasti ujungnya balik lagi. Kenapa Min? Ya karena berjodoh. Kalau sama Marvel nanti tuh bakal dijauhin. Ada aja semesta tuh nggak setuju banget sama Marvelnya. Makanya Min selalu bilang kan, nggak usah khawatir teman-teman karena Kenzo Mutiara nih ya berjodoh gitu loh. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir banget, nggak perlu ngerasa gusar, nggak perlu ngerasa gundah gulana dan lain sebagainya macamnya. Intinya santai aja, enjoy the moment aja, nikmati semuanya, nikmati segalanya. Karena mau bagaimanapun juga ya Kenzo akan selalu ada untuk Mutiara juga. Dan ini ya biasalah, Mutiara lagi ngaco aja teman-teman gitu loh. Terus ya udah Kenzo pun juga nangis, tapi Kenzo bilang kalau saya nggak akan pernah berhenti mencintai kamu. Ya jelas aja dong Kenzo ngomong kayak begini. Karena Kenzo kan gak pernah putus sebetulnya dari Mutiara. Kan Kenzo terpaksa tunangan sama Sandra waktu itu. Jadi ya ini tuh bukan putus sama Mutiara gitu loh. Justru ini adalah Kenzo yang pada akhirnya bener-bener tiba-tiba putus aja. Gak ada yang atas permintaan Kenzo Mutiara itu sendiri. Makanya Kenzo pasti rasa penasarannya jauh lebih tinggi. Plus ditambah lagi Mutiara jadiannya sama Marvel, sahabatnya Kenzo. Gimana Kenzo gak bisa mikir yang aneh-aneh kalau ngelihat Mutiara pacaran sama Marvel? Pasti kan kepikiran dong teman-teman, pasti overthinking gitu loh. Makanya hal inilah yang akhirnya membuat Kenzo gak akan pernah bisa ngelupain Mutiara. Nah Kenzo bingung kan gimana ya, apa ini harus move on, pertanda harus move on atau bagaimana? Atau justru malah sebaliknya atau kayak gimana nih? Karena Kenzo pun juga bingung. Kalau Kenzo move on, apakah bakal ada perempuan yang bisa sayang sama Kenzo? Sedangkan cinta Kenzo kepada Mutiara itu tuh udah habis sebetulnya teman-teman. Jadi gimana Kenzo bisa mengisi lagi energi untuk bisa mencintai perempuan lain, sedangkan hati Kenzo udah direbut sepenuhnya oleh Mutiara? Kan susah. Makanya Kenzo akhirnya berdoa lagi sehabis sholat, minta petunjuk dari Allah seperti apa dan lain sebagainya macamnya. Hingga akhirnya Kenzo punya keyakinan kayaknya jangan nyerah dan jangan move on. Kenzo harus perjuangkan. Karena bagi Kenzo yang namanya cinta ya harus diperjuangkan. Walaupun mungkin terkesan agak aneh karena kan ya Mutiara ini pasarnya Marvel dan lain sebagainya macamnya, tapi kan tetap aja gitu loh. Marvel pun juga ngerebut Mutiara pakai cara-cara yang gak baik juga dari Kenzo kan. Jadi apa bedanya gitu loh. Makanya di sini Kenzo pun juga benar-benar berusaha, benar-benar berupaya supaya apa? Supaya pada akhirnya Kenzo pun juga bisa mendapatkan Mutiara lagi dengan cara-cara yang baik. Gak bikin Marvel pun juga ngerasa gimana, gak bikin Marvel pun juga ngerasa marah dan lain sebagainya macamnya, nggak bikin Marvel pun juga ngerasa begini, ngerasa begitu. Pokoknya ya intinya nggak ngerasa bikin Marvel tuh kayak ketakutan yang berlebihan atau ngerasa diambil lah ibaratnya. Ini yang bakal Kenzo lakuin. Nah akhirnya apa?
Kejadian juga seperti yang Mimin bilang, pokoknya setiap Mutiara pengen ninggalin Kenzo, begini begitu, pada akhirnya apa teman-temannya? Pada akhirnya Mutiara nggak akan pernah bisa, gitu loh. Akhirnya apa? Ketika jalan lagi sama Marvel, kepikiran lagi sama Kenzo, ngerasa nggak bisa jauh dari Mas Kenzo. Ketika nanti ada masalah lagi, yang nolongin adalah Kenzo. Ketika ada masalah yang lain juga, yang nolongin tetaplah Mas Kenzo-nya. Jadi Marvel ini benar-benar kayak cuman teman aja gitu, kayak nggak lebih dari itu. Makanya kalau teman-teman perhatiin pelukan Mutiara ke Marvel sama ke Kenzo tuh beda banget gitu. Kayak mengandung artinya berbeda. Kalau ke Marvel nih kayak ke kakak sendiri, ke sahabat sendiri, ke teman sendiri. Sedangkan kalau ke Kenzo nih kita lihat bener-bener nyaman banget rasanya Mutiara. Ya karena ya nggak ada yang bisa ngalahin itu. Mau ada pria lebih tampan 1000 kali pun dari Kenzo nih ibaratnya nggak akan pernah bisa. Makanya Mutiara akhirnya nyesal nih. Gara-gara nyuruh Kenzo move on lah dalam tanda kutip di episode sore ini. Karena akhirnya Mutiara yang gak bisa ngelupain. Nah inilah kenapa Mimin tuh sering banget agak cukup kritis ya. Karena karakter Mutiara nih udah terkadang error nih. Agak ngaco-ngaco dikit gitu. Kayak kemarin udah benar bagus. Bisa bersikap dewasa dengan gak bohong kan. Walaupun akhirnya dibenci sama Rianti. Tapi sekarang katanya Mutiara cinta sama Kenzo, sayang sama Kenzo. Tapi di episode sore ini tiba-tiba malah nyuruh Kenzo nih move on. Itu kan aneh sebetulnya. Kenapa gak berjuang aja? Masa Mutiara lebih milih ngelindungin hatinya Marvel ketimbang Kenzo? Kan aneh. Kalau nggak cinta ngapain dipertahanin? Kan simpel. Cynthia aja bilang kalau emang nggak sayang ya udah tinggalin aja. Ngapain Mutiara bertahan? Mutiara itu aneh. Kenapa aneh? Karena dia nih memilih bertahan sama Marvel, padahal nggak ada motivasi untuk bertahannya. Contoh kecilnya, kayak kita kerja di perusahaan yang lebih besar, kan motivasinya adalah supaya kita nih bisa dapat salary yang lebih besar, link yang lebih banyak dan lain sebagainya macamnya kan. Nah, kayak misalnya Mutiara sama Kenzo dulu pacaran sama Kenzo karena sayang dan lain sebagainya macamnya kan. Ada motivasinya, ada alasannya, ada faktor pendukungnya. Nah, Mutiara sama Marvel itu apa? Nggak ada sama sekali. Makanya aneh. Tapi ya itulah, namanya juga Mutiara ya. Karena omongannya terkadang sering ngaco di beberapa hal. Jadi akhirnya makan omongan sendiri. Nyesel dia, akhirnya malah kepikiran buat putusin Marvel. Bukan malah ninggalin Kenzo. Lucu banget kan teman-teman. Makanya inilah Mutiara ada-ada aja memang. Tapi gak apa-apa. Ya kita pun juga gak bisa memaksakan ya teman-teman. Lagi pula mau bagaimanapun Mutiara ini ya memang sayang sama Kenzo. Mutiara bener-bener gak bisa jauh dari Kenzo juga. Jadi ya udah. Cuman maksudnya adalah Kenzo, kalau emang Mutiara bener-bener sayang ya udah, tinggalin Marvel, move on. Jangan nanti tiba-tiba ada perempuan baru, karakter baru masuk yang jauh lebih cantik dari Sandra misalnya, tiba-tiba Kenzo mulai suka, nanti Mutiara baru nyesel. Nah Kenzo tuh nggak mau kayak begitu. Makanya kenapa sekarang Kenzo nih tetap bertahan cinta sama Mutiara, karena Kenzo nggak mau pindah ke lain hati dan tetap akan mendukung Mutiara dan menunggu Mutiara. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye bye.